Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang improving structure with inheritance. Jadi anggota kelompok kami ada Ahmad Faiz Siraj, kemudian Alvin Genta Pratama, Galih Damarjati, dan Mustafa Kamal. Jadi kita memiliki network project. Jadi network project ini merupakan bagian kecil dari aplikasi utama, yaitu social network. Di project ini terdapat kelas newsfeed yang menampilkan daftar pesan ketika user mengakses main page. Nah, pada awalnya hanya ada dua tipe post, yaitu text post dan foto post. Nah, fungsi utama dari project yang dibuat adalah dapat membuat post berbentuk teks ataupun foto. Kemudian text post terdiri dari pesan yang bisa mencapai beberapa baris, sedangkan untuk foto post terdiri dari foto dan captionnya. Kemudian dapat menyimpan informasi secara permanen dan menghapusnya. Kemudian memiliki search function untuk mencari post tertentu, dan dapat menampilkan seluruh daftar post yang ada. Kemudian ada fungsi tambahan, yaitu kita juga bisa melihat username atau pembuat dari post itu, kemudian jumlah like dan komen pada post itu saat ini, kemudian waktu post itu dibuat, dan teks dari pesan yang ditulis pada post untuk text post, dan nama file dan caption untuk foto post. Jadi di sini kita lihat ada objek message post, kemudian ini kelasnya message post, ini objek foto post, kemudian ada kelasnya foto post. Jadi di objek message post terlihat ada satu username, kedua message, timestamp, likes, dan comments. Dan ini terlihat pada bagian kelasnya yang bagian atas yang merupakan variabelnya. Sedangkan untuk yang bagian bawah ini merupakan metode-metode yang ada pada kelas message post. Begitu juga pada foto post terdapat username juga, kemudian ada file name, caption, timestamp, likes, dan comments. Begitu juga objek ini sama seperti bagian variabelnya. Kemudian ada metodenya juga. Jika kita lihat ada kemiripan antara message post dan foto post, yaitu sama-sama memiliki username, kemudian timestamp, likes, dan comments. Begitu juga pada metodenya, ada like, unlike, add comment, kemudian get timestamp, dan display. Nah, kemudian pada objek newsfeed atau kelas newsfeed, newsfeed ini terdiri dari dua variable atau collection. Jadi ada variable message dan photos. Variable message ini merupakan array list dari tipe message post, jadi collection dari message post. Jadi ada message post, objek message post 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga dengan variable photos, jadi ada collection juga dari foto post 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di newsfeed ini dia mengambil dari message post dan foto post untuk array listnya, variabelnya. Nah, ini contoh source code-nya untuk message post. Jadi di message post ini pertama seperti biasa inisialisasi variabel. Jadi di sini ada private string username, kemudian message, timestamp, likes, dan array list untuk komen. Kemudian ada untuk ini konstruktornya. Jadi untuk message post bisa di set dengan menggunakan dua parameter, yaitu authornya yang akan menjadi username dan teks yang akan menjadi pesannya itu sendiri. Nah, untuk timestamp, likes, dan comments akan di set, timestamp di set waktu saat ini, sedangkan likes dan comment akan di set 0 atau kosong. Nah, kemudian ada metodenya, ada metode like, unlike, add comment, get text, get timestamp, time string, dan display. Kemudian untuk source code dari photo post, jadi kelas photo post hampir sama seperti message post. Jadi ada username, kemudian file name, caption, timestamp, likes, dan comments. Kemudian untuk konstruktornya dia menggunakan 3 parameter, yaitu authornya, file name, dan caption. Selain itu akan diset secara
otomatis seperti sebelumnya. Kemudian di sini juga memiliki metode yang sama, yaitu like, unlike, add comment, get image file, get caption, kemudian ada get timestamp, display, dan time string. Nah, kemudian ini source code ketiga yaitu new suite. Jadi di kelas new suite ada dua variabel, yaitu kelas variabel ada ArrayList message post, variabel message, kemudian variabel photos, ArrayList photo post. Nah, di new suite ini konstrukturnya dia langsung menginisialisasi ArrayList untuk message dan photos. Nah, di sini dia ada dua add message. Jadi ada add message post dan add photo post, tergantung post yang digunakan. Kemudian juga ada show-nya itu dia melakukan 2 kali untuk message post dan untuk photo post. Dan ini diambil dari referensi objek di kelas message post dan photo post. Nah, kemudian analisis yang bisa kita lakukan adalah jika kita lihat baik untuk kelas message post maupun photo post terdapat kesamaan yang cukup tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu dan jika kita ingin menambah post baru, nah kemungkinan code duplication akan semakin besar sehingga tidak efisien dan tidak fleksibel. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fitur inheritance. Jadi kenapa kita pakai inheritance? Jadi inheritance itu memungkinkan suatu kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, ya, atau kita sebut superclass. Nah, kelas yang mewarisi ini disebut subclass. Jadi di sini kita membuat kelas baru yaitu kelas post. Kelas post ini berisi atribut yang sama-sama dimiliki oleh message post dan photo post, yaitu username, timestamp, likes, dan comment. Kemudian begitu juga untuk metodenya, like, unlike, add comment, get timestamp, dan display, yang sama-sama dimiliki message post sebelumnya. Jadi untuk message post kelasnya nanti akan hanya terdiri dari 1 atribut dan 1 metode. Begitu juga untuk photo post, 2 atribut dan 2 metode. Namun untuk inheritance perlu dilihat aturannya mengenai terkait access rights untuk default, private, protected, dan public. Untuk kelas yang sama access rights pada atribut maupun metode dapat dilakukan pada semua access rights. Sedangkan untuk inheritance pada package yang sama, same package subclass, nah dia hanya bisa melakukan selain dari private. Jadi untuk private dia tidak bisa mengakses secara langsung. Hal ini kalau kita mau akses juga kita harus lewat setter atau getter, mutator atau aksesor dari dalam kelas itu sendiri. Sedangkan untuk jika dia inheritance berbeda package, dia hanya bisa mengakses yang tipenya protected atau public. Selain itu untuk non subclass dan untuk non subclass yang berbeda package hanya bisa untuk public. Ketika kita melakukan inheritance objek dan metode dari superclass, kita juga bisa menggunakannya, tapi kita harus menginisialisasi value atau constructor itu untuk mengikuti format dari superclass. Nah, untuk melakukan hal itu kita bisa menggunakan prefix super untuk memanggil objek, metode, constructor dari superclass. Nah, super ini selain untuk inisialisasi, dia juga bisa untuk mengoverride value yang ada di subclass. Jadi dibanding kita menggunakan value si subclass, kita bisa menggunakan value yang ada pada superclass. Ini contoh ketika kita menambahkan kelas baru yaitu event post. Jadi kita lihat di sini penambahannya hanya menambahkan 1 kelas baru, kemudian dia menginheritance dari kelas parentnya post, dan variabel atribut yang digunakan hanya event type, dan metodenya mungkin hanya terkait type ini saja. Jadi untuk fleksibilitas dan skalabilitasnya lebih tinggi dengan menggunakan inheritance. Kemudian subtyping, jadi karena kita
Kemudian untuk subtyping, karena kita melakukan inheritance dan jadi membuat kelas baru yang NiceFit, jadi NiceFit jadi bisa langsung memanggil dari ke kelas post. Jadi untuk add message post kita ganti jadi add post, kita gabungkan. Kemudian untuk show-nya juga jadi dia satu collection, yaitu collection post, sehingga kodenya tidak duplikasi, lebih efisien. Kemudian untuk subtyping dan assignment, jadi terkadang nah kita bisa di sini facial sebagai parent, kemudian car bicycle sebagai subtype-nya. Kita bisa mereference, jadi dia objeknya facial, namun variabelnya car, subtype-nya car, dan yang V3 subtype-nya bicycle, jadi lebih spesifik. Nah, ketika kita melakukan casting, ketika kita melakukan subtyping seperti sebelumnya, kadang compiler tidak bisa membedakan kalau itu merupakan superclass dari subtype tertentu dan menghasilkan error. Jadi contohnya ini facial V sebagai parent class, kemudian car C sebagai yang menginheritance class V, membuat objek baru car. Ketika kita cek V sama dengan C, maka otomatis benar karena V merupakan parent class dan C merupakan subclassnya. Tapi ketika kita C sama dengan V, maka error. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa menggunakan casting, yaitu dengan menambahkan subtype-nya dalam kurung, kemudian parent class-nya V. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ada terkait inheritance, untuk parent class yang tidak melakukan extend atau melakukan inheritance ke kelas lain, maka dia secara otomatis melakukan inheritance ke objek kelas dari kelas objek yang ada pada Java. Jadi hal ini dilakukan oleh compiler Java secara otomatis. Jadi kalau kita lihat ada car dan bicycle, karena dia sudah melakukan extend ke kelas vehicle, jadi dia tidak perlu melakukan inheritance langsung ke objek. Jadi untuk yang tidak memiliki parent super kelas saja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.